Bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu ada ditegaskan dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Isra-nya itu ada di Al-Isra ayat 1, ya, sampai rangkaiannya dengan hikmah-hikmahnya semua sampai ayat 8. Kemudian Mi'raj itu ada di surah An-Najm ayat 13 sampai 18, ya, di mana peristiwa itu langsung secara sadar disaksikan, dilihat oleh Nabi SAW, dialami secara langsung oleh Rasulullah. Mazaghal basar wa matagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra fatumarunahu ala ma yara. Itu bahkan kedekatan Nabi Muhammad SAW dengan Allah SWT digambarkan apa? Fakana qaba qausaini au adna fa'auha ila abdihi ma auha. Itu lebih dekat dari apa? Busur dengan anak panahnya. Ya, itulah kedekatan Allah dan dengan Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Mi'raj di Sidratil Muntaha. Kita harus menyadari, menghayati, memahami apa yang kita baca dalam sholat itu, sehingga apa? Pikiran kita fokus, orientasi kita lurus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bermain-main di dalam sholat. Harus mengikuti tata tertib sholat dari A sampai Z, ya, semua berlaku sama. Itulah mengajarkan ketaatan pada hukum. Itu sholat itu mengajarkan kita bagaimana menjadi hamba yang taat hukum, apakah itu hukum Allah atau hukum negara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Saudara, adik-adikku, anak-anakku semua yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur, memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas semua karunia, atas semua nikmat, atas semua rizki, atas semua keberkahan yang melimpah ruah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat bersilaturahim, bertatap muka, duduk di majlis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita dapat senantiasa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta meningkatkan kualitas amal soleh kita serta kuantitas amal soleh, dan mudah-mudahan senantiasa dapat membimbing kita untuk perjumpaan yang hakiki dan abadi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan asbab itu kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah serta seluruh keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mari kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di pertengahan atau hampir mendekati penghujung bulan Rajab ini senantiasa bersyukur kepada Allah, ya, kita dapat menyaksikan berbagai macam karunia, terutama kalau kita bicara tentang kondisi dunia Islam, umat Islam. Ya, betapa besar karunia yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin di bulan Rajab ini, ya, terutama setelah kemenangan, ya, umat Islam Suriah, pembebasan Suriah dari diktator, dari sistem yang zalim,
dari pemerintahan yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, alhamdulillah kepemimpinan Suriah kembali kepada pemimpin yang sah, yang berasal dari mayoritas rakyat Suriah. Ini insya Allah menjadi awal pembukaan kemenangan bagi kemenangan-kemenangan berikutnya. Karena kita sudah tahu bersama bahwa kondisi negara-negara di Timur Tengah, negara-negara Muslim di Timur Tengah tidak baik-baik saja. Begitu banyak pemerintah, pemimpin negara-negara Arab Muslim di Timur Tengah ini yang berkolaborasi dengan Israel dan kepentingan Amerika Serikat untuk melanggengkan penjajahan Israel atas bumi Palestina, atas Baitul Maqdis. Nah, insya Allah ini akan menjadi jalan pembuka untuk menuju fase setelah fase yang pertama liyasu'u wujuhakum. Kita akan masuki fase yang kedua, yaitu waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana roadmap Al-Quran yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Isra ayat ke-7. Kita akan memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu umat Muslim yang pertama memasukinya, ya, dengan membawa dan mengusung panji la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena kita sudah kehilangan arah orientasi selama 75 tahun terakhir, ya, penjajahan atas Baitul Maqdis, penjajahan atas Palestina yang menjadi jantung dunia Islam, dan keberkahan bumi Palestina dan bumi Syam ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka musuh-musuh Islam mengerti betul posisi Baitul Maqdis yang sangat sentral ini, di mana kekuatan kaum muslimin, orang-orang bertauhid, orang-orang beriman ini semuanya akan berkumpul di negeri Syam, di Baitul Maqdis. Itu adalah Taifah Al-Mansurah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khadalahum aw man khalafahum wala ma asabahum min la'wa. Qila ainahum ya Rasulullah? Qala hum bi Baitil Maqdis wa aknafi Baitil Maqdis. Ya, ini adalah Taifah yang menjunjung tinggi kebenaran, menegakkan kebenaran, yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa mereka bersabar atas semua derita, semua ujian. Ya, tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang berkhianat, saudara-saudara mereka yang mengkhianati perjuangan mereka. Tidak pula akan melemahkan semangat mereka segala bentuk ujian dan derita yang berat, sebagaimana kita saksikan saudara-saudara kita di Gaza dan Suriah. Di mana mereka ya Rasulullah? Rasul jawab, mereka ada di Baitul Maqdis dan daerah-daerah yang ada di sekitar atau penyangga Baitul Maqdis, itulah negeri Syam. Maka alhamdulillah kita juga menyambut gencatan senjata, ya, yang telah ditandatangani efektif berlaku kemarin hari Ahad 19 Januari 2025 setelah 15 bulan peperangan yang tidak seimbang, ya, yang lebih tepat untuk disebut sebagai genosida, ya, oleh penjajah Israel atas negeri Palestina, atas rakyat Gaza, ya, yang menghancurkan, meluluh lantakkan bangunan infrastruktur, ya, menghancurkan masjid, sekolah, lembaga pendidikan, rumah-rumah, fasilitas umum, rumah sakit, ya, kampus perguruan tinggi, semuanya hancur luluh lantak. Membunuhi dan membantai puluhan ribu orang yang tidak berdosa, ya, 50.000 lebih syuhada, yang mayoritasnya adalah anak-anak dan kaum perempuan. Ya, kemudian
Alhamdulillah, dengan keteguhan dan kesabaran, ya inilah pelajaran dari ibadah salat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, salat itu adalah sebagai sarana, salah satu sarana di antara dua yang diperintahkan oleh Allah agar kita bermohon kepada Allah, yaitu dengan wasilah sabar dan salat. Bagaimana ditegaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Subhanallah. Maka itu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa tegakkan ya kesabaran ya dengan penuh kekhusyuan menghadapi segala macam tantangan dan ujian serta cobaan. Maka itulah makna ibadah salat ini disyariatkan oleh Allah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah penderitaan, ya, duka, luka yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya di Mekah, ya, berdakwah setelah 10 tahun, ya, mereka menghadapi berbagai macam teror, menghadapi berbagai macam penindasan dan kekejaman yang luar biasa, ya, maka Allah syariatkan ibadah salat ini sebagai pelipur lara, sebagai mi'raj setiap mukmin untuk senantiasa meneguhkan kesabarannya, meneguhkan ketabahannya dalam menjalani tantangan-tantangan kehidupan, tantangan-tantangan dakwah untuk menegakkan kalimatullah. Itulah ibadah salat yang menjadi senjata bagi setiap orang beriman. Ya, sebagai mi'rajnya orang mukmin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan ibadah salat ini ya bukan hanya sebagai rutinitas, bukan hanya sebagai ritual, tapi juga memiliki makna membangun peradaban. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang hubungan salat dengan pembangunan peradaban bagi muslim, maka sungguh luar biasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah salat ini, Allah jadikan ibadah salat ini untuk kita senantiasa meningkatkan ya hubungan kita dengan Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala. Ya, sebab Isra Mi'raj ini adalah simbol penting di mana memberikan sebuah kesan yang istimewa bahwa peradaban Islam itu adalah perpaduan ya keseimbangan ilmu yang iman yang kokoh, ilmu yang tinggi dan spiritualitas yang membumi. Ya, jadi peradaban Islam ini adalah kombinasi perpaduan yang seimbang antara iman, ilmu dan akhlak. Iman, ilmu dan akhlak inilah yang menjadi pilar ya membangun peradaban muslim, peradaban yang senantiasa memberikan pencerahan kepada seluruh alam semesta, yang menyelamatkan peradaban umat manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ya. Dan dari salat inilah mulai internasionalisasi Islam. Dari Isra Mi'raj inilah mulai internasionalisasi Islam. Dari Baitul Maqdis dimulailah sebuah narasi besar ya, yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an agar muslim ini membangun peradaban yang tinggi, peradaban yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, Isra Mi'raj tentu banyak orang yang sekarang ya mempertanyakan, benar nggak sih Isra Mi'raj itu? Jalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian dari situ ke Sidratil Muntaha, pulang pergi ya kurang dari 1 malam. Ya, apakah itu masuk akal? Apakah itu faktual atau itu hanya hayalan dan halusinasi? Sekarang ada seorang ya muslim perempuan, muslimah. Ya, pernah hafal Quran, pernah. Ya, kebetulan saya diberitahu ya istri saya bahwa sosok perempuan yang bernama Kumaila ini memang alumni pesantren, betul.
pesantren tahfiz Quran di Sukabumi. Dia adik kelas istri saya waktu di pesantren. Ya, nah orangnya ini kritis, hafal Quran. Tapi karena dia tidak menjaga lagi hafalan Qurannya, maka sudah banyak yang tidak mungkin lagi. Tapi memang betul dia riwayat hidupnya pernah menghafal Quran dan pernah mungkin hafalannya. Sejak lulus SD, lanjut ke SMP dan SMA di pesantren yang sama. Nah, banyak orang bertanya, kok bisa dia menyebarkan paham-paham, ya sikap kritis terhadap agama, ya bahkan ada sebagian orang, walaupun saya belum menelaahnya lebih jauh, yang menganggap itu sebagai penistaan agama, ya mengajak orang untuk bersikap agnostik, mengajak orang untuk tidak mempercayai ya keyakinan-keyakinan, ajaran-ajaran pokok dalam ajaran agama Islam. Ya, saya katakan bahwa fenomena ini bukan barang baru. Ya, orang pintar belajar agama dari kecil, ya, dididik dalam lingkungan agamis, tidak menjamin seorang itu berada dalam hidayah selama-lamanya. Ya, maka kita senantiasa diingatkan, ya, setiap sholat fardu atau sunnah setiap hari kita sholat itu memohon kepada Allah, baca surat Al-Fatihah, mohonnya apa? Satu saja, ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Hidayah untuk apa? Untuk istiqomah. Ya, minta hidayah agar kita tetap kokoh dan teguh dalam iman Islam kita. Itulah makna ihdinas siratal mustaqim. Ya, fenomena orang pintar tahu agama, ya sudah dulu ada. Ya, bahkan di zaman Rasulullah saja Abdullah bin Ubay bin Salul itu pemimpin orang munafik. Ya, rajin ngaji. Ya, dekat sholatnya, berjamaah, ikut majelis ilmu, tetapi hatinya ya itu belok. Hatinya tidak istiqomah. Hatinya justru mencari kelemahan Islam. Ya, ada kedengkian terhadap ajaran Islam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dia ajarannya melenceng. Ya, menyimpang dari jamaah. Kemudian merongrong persatuan dan kesatuan umat Islam. Ya, tidak mau tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman Rasulullah saja orang yang ngerti dan ngaji agama itu berpotensi untuk menyimpang. Ya, yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan juga orang yang mengaku kenal agama dengan baik. Ya, para pemberontak yang datang ke Madinah membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Mereka hanya orang yang tahu agama secara dangkal. Ya, mungkin hafal Quran, tapi dia tidak memahami ruh substansi Al-Quran itu sendiri. Ya, itu yang disebut dengan hudatsa al-sin. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang punya semangat giroh, tapi ya Quran nggak nyantel masuk dalam hatinya. Quran itu hanya ada di tenggorokannya. Itulah fenomena ya orang-orang yang dahulu soleh, alim, ahli tahajud, ahli puasa, ahli ibadah, tapi membunuh, membantai umat Islam atau pemimpin-pemimpin Islam yang tidak sepaham dengan pahamnya dalam memahami Quran dan Sunnah. Ya, itu kaum Khawarij. Ya, itu yang membunuh sahabat atau Khalifah Ali bin Abi Thalib itu adalah Abdurrahman bin Muljam, orang soleh. Ya, orang ahli ibadah. Ya, itu saja berperilaku apa? Menyimpang. Ya, yang pemikirannya menyimpang juga banyak dalam atau tidak sedikit dalam sejarah Islam. Ya, dididik secara Islam, tapi kemudian menyebarkan nilai-nilai liberal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, dididik dalam lingkungan pesantren, tapi kemudian otaknya keblinger. Setelah belajar di tempat lain, ya, tidak mengikuti ulama yang istiqomah, tidak mengikuti ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya otaknya error, ya, sehingga menistakan ajaran agama Islam. Jadi begini ini jangan aneh. Nah, inilah salah satu menjadi hikmah buat kita semua, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu ada ditegaskan dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Isra-nya itu ada di Isra ayat 1,
ya, sampai rangkaiannya dengan hikmah-hikmahnya semua sampai ayat 8. Kemudian Mi'raj itu ada di surah An-Najm, ya, ayat 13 sampai 18, ya, di mana peristiwa itu langsung secara sadar disaksikan, dilihat oleh Nabi SAW, dialami secara langsung oleh Rasulullah. Mazaghal basar wa matagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Fatumarunahu ala ma yara. Ya, itu bahkan kedekatan Nabi Muhammad SAW dengan Allah SWT digambarkan apa? Fakana qaba qausaini au adna fa'auha ila abdihi ma auha. Itu lebih dekat dari apa? Busur dengan anak panahnya. Ya, itulah kedekatan Allah dan dengan Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Mi'raj di Sidratil Muntaha. Dan apa yang disaksikan oleh Nabi itu bukan sebuah kebohongan, bukan bukan halusinasi, ya. Mazaghal basar, ya, mata pandangan Nabi itu tidak pernah berkhianat, tidak pernah rabun, tidak pernah berdusta, menyampaikan apa adanya. Sehingga ketika peristiwa itu terjadi, ya, banyak orang yang tidak percaya, ya, orang tidak percaya atas peristiwa mukjizat yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, tidak meyakininya. Ya, jadi dari peristiwa itu terjadi, itu sudah ada yang seperti itu. Ya, tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang sahabat yang senantiasa membenarkan semua apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW, mengatakan apa? Kalau seandainya Muhammad ini melakukan, ya, mengalami peristiwa perjalanan yang lebih dahsyat daripada itu, saya akan tetap percaya. Ya, karena keimanan itu melampaui rasionalitas. Dan dalam Islam, keimanan itu selaras dan sejalan dengan rasionalitas, dengan ilmu pengetahuan. Tidak pernah bertentangan. Ya, ayat-ayat Al-Quran selalu mendorong kita untuk berpikir, ya, tetapi tetap dalam koridor apa? Tunduk kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, percaya kepada kekuatan Allah yang maha dahsyat. Ini yang tidak bisa tergantikan. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu mari kita senantiasa jaga hati kita, jaga perilaku kita, ya, hiasi diri kita dengan akhlakul karimah, ya. Perkuat dan perkokoh iman kita. Iman itu, kata Nabi SAW, yazid wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Maka dia harus di-treatment. Harus dirawat. Ya, iman itu nggak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada treatmentnya. Hati juga harus dirawat. Ada treatmentnya. Sebagaimana fisik kita, tubuh kita itu dirawat. Ada makannya, ada minumnya, rutin. Ya, kemudian ada pengobatannya. Ya, kalau kita sakit, ada perawatannya, ada pencegahan dari penyakit, ada kita minum suplemen supaya kuat, ada olahraganya. Maka hati, keimanan dan rasa juga harus diolah. Ya, kalau ada olahraga harus ada olah jiwa. Kalau ada olah jiwa harus ada olah pikiran, olah otak. Ya, berpandukan dengan apa? Tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini harus kita jadikan sebagai pedoman. Jadi merawat iman itu harus terus-menerus. Menjaga keimanan dengan mempelajari ayat-ayat Allah, tadabbur ayat-ayat Allah, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya, kita harus mentadabburi Al-Qur'an. Ya, sebab orang mukmin yang tidak dekat, tidak berinteraksi dengan Al-Quran ini dikhawatirkan, ya, tidak merasakan keagungan ayat-ayat Al-Quran ini, dikhawatirkan dia akan jauh, ya, dari Islam itu sendiri. Tidak berpanduan kepada sunnah Nabi SAW, maka dia bisa jadi keluar dari pemahaman yang benar terhadap Al-Quranul Karim. Ya, maka berislam itu ada ilmunya. Ya, berislam itu ada struktur memahaminya. Pemahamannya harus jelas, harus tersistematis dan struktur. Ya, maka itu apa?
kita mengaji, kita mempelajari al-Islam ini untuk kebaikan kita semua. Jadi, saudaraku yang dirahmati Allah, ya, kita harus menggali nilai-nilai sholat ini untuk apa? Membangun peradaban. Banyak orang bertanya sekarang, Pak Ustadz, apa sih hubungannya kaitannya sholat ini dengan peradaban? Ya, apakah bisa ritual itu membangun peradaban? Ya, ibadah sholat yang merupakan oleh-oleh ya dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini bukan ibadah sembarangan. Dia adalah ibadah yang sangat istimewa. Ya, menunjukkan kedekatan, menunjukkan keintiman seorang hamba, ya, makhluk dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia merasakan kedekatan, dia harus apa? Menjaga nilai-nilai yang ada dalam salat ini. Apa nilai peradaban? Untuk membangun kualitas dan meningkatkan kualitas salat kita, ya, yaitu yang pertama adalah membangun kedisiplinan. Jadi salat itu membuat kita disiplin. Ya, disiplin waktu, karena waktu sholat itu sudah ditentukan oleh Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, sungguhnya sholat itu telah diwajibkan atas orang-orang beriman dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, ini bagian yang tidak bisa dirubah dalam ajaran Islam. Maka kehidupan seorang muslim, umat seorang manusia, ya, itu harus mengikuti jadwal sholatnya 5 waktu sehari. Ya, karena jam sholat itu adalah sesuai dengan jam biologis manusia. Maka kita harus menjadwalkan, mengagendakan kehidupan kita sehari-hari itu sesuai dengan jadwal sholat kita. Ya, jadi ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ketika bangun tidur, langsung kita sholat subuh. Di pagi hari, ya, ketika sudah waktu fajar sebelum syuruk. Ketika puncaknya kita bekerja di siang hari, ketika matahari sudah condong, ya, maka kita ada sholat zuhur. Ingat kepada Allah di puncak kegiatan kita, pekerjaan kita. Ketika jam menjelang waktu selesai pekerjaan kita, waktu asar, kita sholat lagi, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk waktu malam, ya, waktu malam ini adalah waktu untuk istirahat. Kita mulai waktu malam itu dengan apa? Sholat maghrib. Subhanallah. Dan setelah itu, setelah apa? Hilang apa namanya warna kemerah-merahan, sudah apa namanya? Sudah gelap gulita, ya, masuk waktu Isya. Nah, sebelum tidur kita sholat lagi, menghadap Allah, mengingat Allah. Itulah, ya, cara Allah mendisiplinkan waktu kita, kehidupan kita sebagai muslim, di mana Allah menjadikan siang hari untuk bekerja, mencari ridha Allah, dan malam hari untuk beristirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Ya, jadi malam untuk istirahat, siang untuk bekerja, dan itu sesuai dengan jam waktu sholat. Subhanallah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran spiritual. Ya, kenapa? Seorang muslim itu ketika dia sholat, ya, mereka akan mengingat tujuan hidupnya. Apa tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran spiritual inilah, ya, yang akan mendorong, menciptakan seorang muslim yang memiliki integritas moral, integritas akhlak yang tinggi, yang mana moralitas dan etika ini menjadi fondasi yang sangat kuat, ya, bagi masyarakat yang adil dan beradab. Jadi kesadaran spiritual seorang muslim itu. Yang ketiga, salat ini akan apa? Membangun persatuan dan kebersamaan. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada kebersamaan, ada panggilan, ya, untuk kebersamaan, ya. Salat berjamaah, ya. Artinya apa salat berjamaah? Kita harus apa? Menyadari bahwa kita ini hidup bersosial, hidup kita harus harmonis, hidup selalu berada dalam kebersamaan. Ya, dalam ibadah menghadap Allah juga harus bersama-sama. Kenapa? Karena masuk surga yang paling enak itu ketika kita berjamaah. Ya, tidak ada istilah dalam Al-Quran masuk ke dalam surga itu kholidan fiha. Ya, tapi semuanya
Ya, Al-Quran mengungkapkan redaksi itu, orang-orang yang masuk surga itu abadi selama-lamanya, itu selalu menggunakan apa? Jamak. Khalidina fiha abada. Anda boleh cek. Ya, sifat orang beriman yang masuk surga itu selalu apa? Berjamaah. Khalidina fiha. Kenapa? Kesenangan akan bertambah, ya. Keagungan akan bertambah manakala kita berjamaah. Masuk surganya berjamaah. Bersama-sama dalam bentuk jamak. Tapi coba kalau orang masuk neraka, itu selalu disebutnya apa? Bukan hanya khalidina fiha, tapi khalidan fiha. Ya, ada redaksi yang menyatakan khalidan fiha. Hanya dia sendirian. Ya, yang akan kekal di dalam neraka. Ya, sudah siksaannya dahsyat, siksaannya di luar kemampuan dirinya, sudah gitu diterima siksa itu sendiri, khalidan, ya, kekal sendiri di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu akan menambah rasa sakit. Ya, subhanallah. Sebaliknya di dalam surga kenikmatan itu akan bertambah besar manakala dia berjamaah, dia bertemu dengan saudaranya, dia bertemu dengan keluarganya, dia bertemu dengan orang tuanya, dia bertemu dengan anak cucunya, dia bertemu dengan kakek neneknya. Ya, makanya dalam Al-Quran itu disebutkan apa? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jadi surga Aden itu akan dimasuki oleh orang beriman bukan hanya sendirian, tapi dengan apa? Orang-orang saleh di antara orang tuanya, ya, kemudian anak cucu keturunannya, itu akan berjumpa di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para malaikat yang akan langsung menyambut mereka di depan pintu surga, mengucapkan, "You are very welcome." Ya, ahlan wa sahlan marhaban. Selamat datang. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kamu semua karena kesabaran kamu dalam mendidik jiwa, mendidik keluarga, mendidik masyarakat, ya, agar senantiasa memiliki kesadaran berketuhanan, kesadaran untuk beribadah, kesadaran untuk beramal saleh, kesadaran untuk membangun dunia, membangun peradaban dunia ini dengan nilai-nilai ilahiyah, dengan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, salat ini mengajarkan apa? Ketaatan pada hukum. Ya, karena kita dalam sholat ini, baik orang kaya, orang miskin, penguasa, pejabat, atau rakyat jelata, ketika sholat kita harus tunduk kepada hukum-hukum Allah yang ada dalam sholat, aturan mainnya. Rambu-rambunya kita harus patuhi. Ya, semua harus mulai dengan wudhu, semua harus mulai dengan bersuci, semua harus membersihkan, memastikan kebersihan pakaiannya, tempat sujudnya, tempat sholatnya harus bersih dari najis. Dia harus pastikan itu. Memiliki aturan yang sama, dia harus berwudu. Ya, dia harus mengikuti tata tertib sholat dari awal takbiratul ihram sampai salam. Nah, itu harus dilakukan dengan apa? Tumakninah dan khusyuk. Apa itu pengertian yang khusyuk? Khusyuk itu satu, secara fisik, ya, khusyuk al-hissi, yaitu dengan apa? Perilaku anggota tubuh yang tidak main-main di dalam sholat. Jadi orang kalau sholat, khusyuk itu disebut apa? Disebut khusyuk kalau dia apa? Anggota tubuhnya tenang, Allahu Akbar, anggota tubuhnya tenang, tidak colek kanan, colek kiri, tidak main kaki, ya, tendang kiri kanan, ya, tidak sibuk merapikan rambutnya atau sambil mengunyah atau ngemil dan lain sebagainya. Bahkan yang berjanggut, ya, tidak boleh sibuk dengan ngurusi merapikan jenggotnya. Dia harus apa? Anggota tubuhnya sudah, ketika dia meletakkan dua tangan, telapak tangan itu di atas dada atau di bawah dada atau di atas pusar, ya, itu dia sudah harus tetap tidak boleh beranjak, tidak boleh
melakukan perbuatan-perbuatan yang yang dikategorikan dia menoleh atau dia tidak khusyuk. Gitu ya. Itu his. Makna khusyuk secara hissi, secara fisik. Ya. Kemudian khusyuk yang kedua adalah khusyuk maknawi. Artinya apa? Kita harus menyadari, menghayati, memahami apa yang kita baca dalam sholat itu. Sehingga apa? Pikiran kita fokus, ya, orientasi kita lurus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bermain-main di dalam sholat. Harus mengikuti tata tertib sholat dari A sampai Z. Ya, semua berlaku sama. Itulah mengajarkan ketaatan pada hukum. Ya, itu. Sholat itu mengajarkan kita bagaimana menjadi hamba yang taat hukum. Apakah itu hukum Allah atau hukum negara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kelima, mengajarkan apa sholat ini? Kesetaraan. Egaliter. Mengajarkan kesetaraan, ya. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan antara status sosial, jabatan, kedudukan. Dalam berjamaah itu sama. Dia berdiri sama rendah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Sama-sama apa? Rukuk dan sujud semuanya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semua tunduk, merendahkan dirinya, membungkukkan dirinya dengan serendah-rendahnya, meletakkan kening kepalanya, ya, anggota tubuh yang paling terhormat itu di tanah dan sejajar dengan apa? Posisi kening kepala itu sejajar dengan lutut dan telapak kaki. Ya, biasanya kan kita, ya, kepala ini kan simbol ketinggian dan kehormatan. Dia selalu ada di atas terus. Tapi ketika sholat 5 waktu, dia harus meletakkannya ke tanah sejajar dengan apa? Sama dengan posisi lutut dan telapak kakinya. Ya. Tidak ada kerendahan yang lebih rendah dan hina seperti itu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teman-teman, ya, kalau sholat itu ruku dan sujud, ya, hanya untuk Allah. Makanya sholat jenazah, atau sholat jenazah, mensolatkan orang yang mati, meninggal dunia, itu nggak ada, ya, syarat atau rukunnya itu ruku dan sujud. Nggak boleh. Nggak boleh sholat jenazah, ya, ada ruku dan sujudnya. Nggak boleh. Itu malah jadi haram. Kenapa? Karena itu seolah-olah menjadi simbol kita menyembah manusia itu yang sudah mati. Ya, makanya tidak ada orang sholat jenazah ada ruku dan sujudnya. Semua hanya berdiri membaca, hanya takbiratul ihram hanya takbir 4 kali, lalu salam. Ya, subhanallah. Itulah kesetaraan. Ya, tidak ada status sosial, tidak ada kekayaan, tidak ada latar belakang, keturunan ini dan itu, semua sama sejajar berdiri di dalam saf yang sama. Ya, tunduk dan merunduk dalam posisi yang sama, hanya menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pada posisi seperti kita menjadi manusia yang sejati, hamba Allah, yang tidak tunduk dan tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, sholat ini apa? Meningkatkan kebersihan dan kesehatan. Coba, ya, gerakan sholat itu semua menyehatkan, merenggangkan otot, menghilangkan stres, ya, meluruskan anggota tubuh, ya, semua ada, rukuknya, kemudian i'tidalnya, kemudian sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, semua itu adalah relaksasi bagi tubuh dan relaksasi memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Subhanallah, ya, itu menyehatkan sholat ini dan juga kebersihan. Didahului dengan apa? Aktivitas taharah, berwudu, menyegarkan akal pikiran, menyegarkan tubuh kita, membersihkan anggota tubuh kita. Kadang-kadang kita hanya berpikir apa? Peduli kepada pakaian yang bersih, yang wangi gitu ya. Kemudian tempat kerja kita semua disemprot, ruangan dengan apa? Antivirus atau wangi-wangian. Kita peduli dengan itu, tapi kadang lupa dengan tubuh kita sendiri. Ya. Nah, kebersihan itu dimulai apa? Dengan mencuci tangan. Ya.
sela-sela jari kita cuci dan berkumur-kumur, mengeluarkan sisa-sisa makanan dari mulut kita, dari gigi kita yang menempel di gigi kita. Kemudian istinsyak, ya, menghirup air, ya, supaya mengeluarkan bakteri atau virus-virus yang menempel di hidung, saluran pernapasan. Ini penting karena masuknya bakteri itu biasanya dari pernapasan. Kalau tidak dari mulut, tidak dari makanan, itu melalui hidung. Maka dibersihkan. Subhanallah. Mata kita, ya, wajah kita semua dibasuh dengan air, ya, supaya bersih dan segar gitu ya. Tangan kita dari ujung telapak ujung jari kita sampai ke siku. Faghsilu aydiyakum ilal marafiq wa aydiyakum ilal marafiq, ya, sampai siku kita. Kemudian wamsahu birusikum, kepala. Ya, kepala ini dalam hadis itu satu basuhan itu mencakup semua dengan dua tangan, lalu kemudian langsung ke telinga, ya, dengan sisa air dari kepala itu. Ya, tidak harus mengambil air lagi. Itu dalam kita mencontoh dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru setelah itu kaki, basuh kaki, membersihkan sela-sela jari kaki sampai tumitnya, sampai mata kakinya, semua rapi dan apik. Muslim itu beribadah itu rapi dan apik, menyegarkan. Ya, kita beribadah nggak boleh pakai masuk ke masjid pakai sepatu kena najis, kotor dan sebagainya. Kita menghinakan diri di hadapan Allah. Ya, tidak pakai sepatu ketika sholat. Ya, dan tidak hanya duduk sholat itu. Beda dengan ritual-ritual dalam agama lain. Islam ini membentuk kualitas pribadi yang bersih dan sehat. Dan itu dampaknya juga kepada spiritual. Sebab ketika kita sholat, mau wudu, itu semua akan meluruhkan semua dosa-dosa kita. Ya, dalam hadis Nabi dikatakan, orang kalau berwudu, membasuh wajahnya, ya, membasuh tangannya, semua keluar dosa-dosa tangan, dosa-dosa mulut, dosa-dosa penciuman, dosa-dosa penglihatan mata, dosa-dosa kepala, pikiran, kemudian dosa-dosa telinga kita mendengar yang haram sampai kaki kita. Itu semua ketika dibasuh itu akan meluruhkan dosa-dosa dari tubuh kita. Kemudian ada hadis Nabi SAW lagi menerangkan, ya, ada disebutkan perumpamaan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, ketika orang sholat itu Allahu Akbar, itu terlihat dia membawa tumpukan dosa dari bahunya, ya, bahunya itu tumpukan dosanya tinggi. Ketika dia turun, ya, untuk ruku, mulailah berjatuhan dosa-dosa itu, ya, sampai ke punggung. Kemudian ketika dia tidak lagi, nah, maka runtuhlah dosa-dosa itu. Apalagi ketika dia sujud, maka dihapuslah dosa-dosa itu semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dampak spiritual dan material. Dampak bagi kesehatan mental dan kesehatan fisik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apalagi Nabi SAW juga menyebutnya, memberikan perumpamaan, lau anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat. Apa pendapat kamu jika ada sungai, ya, ada di depan rumah kamu, kemudian orang yang punya rumah itu mandi setiap hari 5 kali sehari? Pernah nggak mandi 5 kali sehari? Nggak pernah. Kita mandi paling maksimal 2 kali. Ya, pagi memulai aktivitas dan malam sebelum tidur. Ya, atau baru pulang dari kerja. Ya, kalau 5 kali, maka Nabi SAW mengatakan, hal yabqa min daranihi syai', apakah mungkin dia akan kotor tubuh badannya, tubuhnya? Tentu tidak. Nah, itulah cara Allah untuk membersihkan, ya, kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita, kotoran-kotoran yang ada dalam jiwa kita, semua dibersihkan melalui mekanisme ibadah sholat, insya Allah. Kemudian yang ke-8 adalah, yang ke-7, membentuk karakter yang tangguh. Kenapa? Sholat ini membentuk karakter sabar. Sabar dari gangguan setan, sabar mengikuti aturan tata tertib sholat, sabar sampai selesai mulai takbiratul ihram sampai salam.
ada mengendalikan emosi. Dan Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Posisi tempat di mana hamba itu sangat dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'akthiru minad du'a fihi. Maka perbanyaklah doa, kata Nabi SAW ketika kita bersujud kepada Allah. Ya. Nah, yang berikutnya yang ke-8 adalah mendorong keberlanjutan amal. Jadi sholat ini mengingatkan kita tentang akhirat, pentingnya beramal soleh, sehingga mendorong kita untuk berkontribusi dalam kebaikan sosial, ya, dalam kesalehan sosial dan kesalehan publik. Makanya Al-Quran mengingatkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama bukan hanya mereka yang tidak percaya kepada rukun iman, tidak mengamalkan rukun Islam, ibadah-ibadah itu, tapi juga apa? Yang mengabaikan hak-hak sosial, hak-hak kaum du'afa, ya, yang tidak memberikan makanan kepada fakir miskin, tidak memberikan santunan kepada anak yatim. Nauzubillah min dzalik. Fawailul lil musallin. Allah mencela, Allah melaknat, sungguh celaka orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatim sahun. Orang yang sholat, ya, disebut celaka. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatim sahun. Dia lalai dari sholatnya. Dia lalai tidak mengamalkan nilai-nilai sholatnya. Dia tidak menggubris, ya, tidak menegakkan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupannya. Makanya apa? Orang yang sholat tapi hatinya tidak terkoneksi dengan Allah, tidak tersambung dengan Allah. Orang yang sholat tapi tidak menegakkan nilai-nilai sholat itu, dia akan apa? Teralinasi dari kehidupan sosial. Dia banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, an sholatim sahun walladzina hum yura'un. Kenapa? Karena dia sholat itu hanya untuk riya, hanya untuk pamer, hanya untuk dilihat saja oleh orang lain. Hanya untuk menggugurkan kewajiban saja sebagai muslim. Wa yamna'unal ma'un, dan seorang yang sholat yang mendapatkan kecelakaan dunia dan akhirat adalah mereka yang tidak mau atau mencegah pertolongan, memberikan uluran bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ada hubungan antara sholat, ya, hubungan vertikal kita dengan Allah, dengan apa? Hubungan horizontal. Vertikal kita dan Allah harus baik, maka harus melahirkan sikap kesalehan sosial. Ya, harus melahirkan sikap kedermawanan, harus melahirkan sifat saling tolong-menolong, harus melahirkan sikap peduli kepada fakir miskin anak yatim, harus melahirkan etos sosial, ya, kesalehan sosial. Itulah buah dari apa? Tazkiyatun nafas yang ada di dalam salat, penyucian jiwa dari sholat itu. Masya Allah, tabarakallah. Mari kita senantiasa menjaga nilai-nilai sholat kita dalam kehidupan, ya, istiqomah. Ayo sholat yang khusyuk, belajar lagi tentang ilmu tentang sholat, ya, belajar lagi tentang makna-makna sholat ini dalam kehidupan kita, ya. Ajak anak, istri, keluarga kita untuk menegakkan nilai-nilai sholat, ya. Perkenalkan mereka dengan Allah, cinta Rasul, cinta agama, ya. Jadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah hidup kita di dunia akan menjadi berkah dan selamat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Orang yang sholat senantiasa memadukan ada unsur apa? Keimanan, ada unsur kepasrahan, ada unsur ilmu, dan melahirkan akhlak. Itulah nilai perpaduan yang ada di dalam sholat. Maka seorang mukmin, seorang muslim yang baik, yang sejati, itu seimbang. Kesehatan mentalnya, kesehatan jiwanya, kesehatan akal pikirannya, kesehatan tata perilakunya sehat. Ya, ucapannya sehat, tindakannya sehat. Ya, melahirkan kebaikan di tengah masyarakat. Itulah yang kita harapkan dari ibadah salat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing dan menjaga iman dan Islam kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.